Oke, semoga yang nonton video ini kalian mendapatkan pengalamannya dan semoga urusan kalian dilancarkan dan rezeki kalian dilancarkan juga. Oke, aku buka. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama kami Awe Horor, dan seperti biasa Awe Horor akan menelusuri tempat-tempat yang dibilang atau dikenal angker. Dan Awe Horor di kali ini di sebuah tempat, ini seperti ada suara guys, seperti rumah atau apa ini aku juga nggak tahu, 2 tingkat. Jadi dari awal kedatangan tadi di bawah aku menyium aroma yang sangat lekat, itu aroma melati yang sangat pekat di bawah. Dan baru nyampe juga ada penyambutan yang tiba-tiba ada sosok tiba-tiba muncul langsung pergi lagi. Dan intinya kalian ambil pengalamannya dan support kami terus menuju 100k. Dan seperti biasa juga Awe akan menggambar sketsa biar kalian tahu sosoknya seperti apa. Oke, jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe, share sebanyak-banyaknya, dan support kami terus menuju 100k dan tunggu kami di kota-kota kalian. Tak perlu berlama-lama, langsung kita let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di TV Kesurupan ini, channel Awe Horor. Seperti biasa, dan mungkin malam ini saya sudah aktif. Yang kemarin off sejenak karena billing habis. Jadi apa ya posisinya, karena kecapean, terus banyak makan energi, jadi nggak bisa dipaksain juga, karena kalau dipaksain nanti takutnya tumbang. Ya betul. Oke, guys, sebelum aku untuk menyatakan tempat ini, aku mau ngasih tahu juga ke kalian buat yang nonton. Kami dari Awe Horor tidak memaksakan apa yang kami percayakan. Betul. Untuk kalian harus percayakan juga. Betul. Karena pada dasarnya yang kami bisa ini, banyak orang yang bisanya itu beda-beda. Jadi kami, kalau orang anggap kami hoax ataupun settingan, itu biasa aja. Karena memang pada dasarnya tanggapan mereka bukan itu gitu. Makanya kami biasa aja. Mau percaya silakan, mau tidak ya sudah. Gitu. Ambil baiknya, buang buruknya. Kembali lagi di awal, kami tidak pernah memaksakan apa yang kami percaya untuk kalian percaya. Jadi kembalilah ke kayak diri sendiri aja sih. Oke. Dari awal tadi waktu masuk ke sini ya, banyak hal yang udah terjadi dalam pandangan halus itu. Oke, aku sebutin dulu dari kejanggalan-kejanggalan yang udah dirasakan sama tim yang secara kasar menyatakan rasa apapun yang dia rasakan di sini. Kayak pertama Ime seperti bukan ngerasa lagi kalau dia mendengar suara orang di dalam sini seperti ada yang tidur gitu. Dan biasanya memang posisi tempat yang kosong itu kalau enggak 2 kemungkinan, antara orang yang stres ataupun gila, yang satu orang yang seperti gimana ya, yang nggak punya rumah gitu. Iya betul. Gitu. Makanya kami was-was juga, cuman kalaupun ada nanti orangnya, kita bisa bercakap baik-baik kalau memang ada. Bisa nggak kita agak maju sedikit, Lek? Ya, banyak semut nih naik-naik ke dalam celana. Nah, terus kalau untuk Bang Putra tadi yang aku dengar dari aroma, memang aromanya pengapnya beda. Ya pengapnya beda. Pengap air kencing ya. Tapi beda. Kayak bukan satu orang yang kencing gitu. Kayak lebih ke ini lembab. Cuman kan ini situasi udara juga, cuaca di sekarang sedang enjoy ya, maksudnya normal gitu. Tapi kayak lembab aja gitu. Kayak rumah ini hujan sendiri. Baunya kayak gitu, kayak habis hujan. Terus kayak banyak yang kencing gitu, kencingnya barengan gitu.
Nah, cuman tadi kata ini apa ya, kencing kelelawar ya. Oh iya. Tapi ya antara iya dan tidak sih. Iya sih. Oke, untuk aku ya pribadi, awal masuk sampai sekarang itu tadi ada yang megang gini, dia kayak gini loh bang, apa? Mendukung. Waktu masuk tadi, terus aku mau ngambil itu tadi papan itu sebenarnya aku udah masuk setengah tuh. Jadi ada masuk yang apa? Yang nyangkut perempuan masuk ke diri aku. Jadi untuk apa penyambutan mereka oke, luar biasa, maksudnya kayak mana? Langsung disambut dengan ya. interaksi mereka masing-masing. Kalau untuk Bang Put gimana? Kalau saya dari masuk tadi itu Bang, dari masuk kita naruh lampu sama kameramen ya, itu memang agak lain rasanya masuk di awal tadi. Abang rasakan agak lain nih, maksudnya gimana nih? Agak lain kan banyak dari pendengaran, rasa atau pandangan? Dari rasa. Rasanya gimana? Nyaman atau tidak nyaman? Itu ke gimana ya? Nyesat rasanya, nyendat di dada. Berarti tidak nyaman. Tidak nyaman. Berarti tidak nyaman. Posisinya bukan tidak nyaman tuh, ada orang yang merasa tidak nyaman karena diganggu. Iya. Ada yang tidak nyaman memang dia nggak suka di lokasi itu. Lokasinya. Posisi abang gimana nih? Ketidaknyamanannya karena diganggu atau memang tidak suka dengan lokasi ini? Kayaknya diganggu ini. Diganggu. Oke. Dari hal itu ada lagi? Sama di belakang ini Bang. WC ini toilet ya. Iya, toilet. Itu pas saya naruh lampu itu tadi itu memang ke pinggang saya sakitnya. Di saat abang ngatur lampu Ngatur ya? lampu tadi. Udah ada terjadi gesekan atau Iya, benturan? benturan. Dari makhluknya atau? Makhluknya gitu. Jenis makhluk. Oke, kayak contohnya abang lihat atau enggak? Saya nggak lihat, cuman merasa ada aja di samping itu. Berarti kita pakai rasa. Sentuhan laki-laki sama perempuan kan mungkin bisa kita bedakan sedikit ya bagi orang yang paham. Laki-laki atau perempuan rasa gesekan itu? Kalau yang saya rasa sih laki-laki. Kasar berarti. Ya. Kasar. Nampaknya di sini juga dulu dijadikan tempat sholat, tapi di bagian sana. Kalau Nanda? Kalau aku sih yang dari awal udah ada sosok yang menyambut dari depan, tapi dia Pensilnya? Tapi dia anehnya datang langsung muncul sebentar, langsung pergi lagi gitu. Iya, langsung timbul sebentar, langsung hilang lagi gitu. Dia sosoknya besar, baru rambutnya tuh panjang, dan di bagian mukanya itu hitam. Aku nggak terlalu jelas sekali tapi di mukanya, tapi yang aku nampak jelas di bagian rambut sama badan aja sih, kayak besar dan rambutnya panjang. Dan awal masuk pun aku masuk kayak ngenyium aroma yang dibilang tadi itu, membuat aku langsung kayak hati aku tuh langsung kayak mana ya, kayak ada bebisik gitu, hati-hati aja gitu, hati-hati. Dan aku juga nampak di lorong sana juga ada yang berdiri pas awal masuk tuh, berdiri natapnya tuh kayak aneh gitu. Dia nggak sinis tapi aneh. Kayak mana tuh Bang? Kalau sinis kan gini, dia kayak aneh gitu natap kita. Itu yang aku kayak masih heran, kok aneh tatapannya gitu. Mungkin penasaran dengan kedatangan kita. Itu yang aku nggak tahu Bang. Arah mana? Sana kiri. Itu aja sih yang baru. Oh iya, dan di awal tadi nyium aroma, ada yang nyium aroma melati nggak sih? Ada. Pasti awal. Semuanya pasti. Soalnya ngelekat kali gitu. Iya. Aromanya ngelekat kali. Sama juga tadi aku mendengar suara laki-laki juga di bagian atas, dan pergerakan kayak jalan gitu. Jalan tapi kayak gesekan kaki. Gesekan kaki yang cukup jelas pas aku mau opening tadi. Dan di bagian bawah juga
makanya tadi aku sempat opening, aku langsung nengok ke belakang karena ada pergerakan yang cukup keras. Kayak langsung aku ngelihat gitu. Jadi kayak penyambutan mereka lah gitu mungkin ya. Suara laki-lakinya pun jelas tadi kayak gitu. Jadi baru itu aja sih yang aku ngerasain dari awal dan agak tahu ini berkelanjutannya. Semoga yang tidak kita inginkan tidak terjadi. Dan sekarang ini ngerasain hawa yang ngebuat diri aku ini resah, panas, sama gelisah. Gitu. Kalau dari bos gimana? Kalau saya panas nggak ada. Panas nggak ada. Cuman dingin. Dingin. Cuman bawaannya oyong. Dingin oyong. Gitu. Tarik ulur gitu. Sama di bagian kepala aku nih sakit kali. Kalau saya di perut. Bagian perut deh. Perut. Perut depannya, samping Agak ke kiri, bawah. agak ke bawah. Ya. Di bawah pusat. Jadi itu yang ngebuat aku, apa ini kayak hawanya itu beda gitu, kayak biasa-biasanya gitu. Yang aku rasain. Jadi dia kayak yang aku dapat kayak menunjukkan energi yang begitu Kuat ya. kuat. Ya energi apa sensitif. Iya. Dan nembaknya tuh kayak ke aku terus bos, gitu. Jadi aku gelisah terus nih kayak jadinya ngebuat diri aku nih jadi was-was gitu. Dan makanya badan aku nih panas sekali dan di bagian kepala ini sakit kali gitu. Jadi dia kayak memberikan energinya aja dulu gitu. Energi yang kuat supaya kayak ngebuat aku tuh kayak mana ya? Kayak lemas gitu dengan energi dia gitu. Karena mungkin bentrok kan. Itu bos yang aku rasain sampai sekarang. Dan aku juga nampak, aku kira tadi Ime, ternyata di belakang Ime kayak ada orang lagi. Tapi di balik tembok itu, tiang. Oh, di tiang ini. Makanya aku sempat lihat, ini Ime belakangnya siapa ya? Tadi aja depan kamera tuh ada yang lewat. Cuman bukan kelelawar. Oh iya. Kayak hitam gitu Hitam, lewat gitu deh. Jelas sekali kayak di belakang Ime tuh, tiang itu. Jadi dia kayak berdiri juga, kayak aku kira tim. Tiba aku teliti, bukan aku bilang. Jadi dari bos itu yang aku ngerasain sampai sekarang. Atau bos ada yang ngerasain hal-hal yang baru lagi setelah aku ngebahas sedikit ini? Kalau saya benturan itu aja sih. Masih benturan yang di bagian belakangnya. Ini udah kayak badan aku lemas bos. Ini keringatan. Terus kalau untuk yang lainnya ada lagi? Oh berarti bos baru ngerasain itu aja? Itu karena memang ada sosok yang nggak suka. Iya betul sih. Di saat bos di situ tuh apa? Dia si sosok itu juga di situ tempatnya gitu. Oh jadi kayak merasa terganggu ya? Terganggu, nggak permisi. Nggak permisi gitu. ya sih. Jadi dia makanya disenggolnya bos Senggol itu. kayak peringatan lah gitu ya. Iya, Kayak dia tuh ada di situ teguran loh gitu. gitu, teguran. Tapi yang benturannya yang cukup keras juga sampai ngebuat bos kesakitan gitu lah ya bagian belakangnya. Ya. Jadi aku ngerasain dari sebelah kanan arah bos. Itu ada sosok yang dia nih sosok perempuan bos. Kayak ngambang, kayak terbang cepat kali bos ke arah sini. Jadi yang aku dapat dari pandangan aku bos, dia tuh di luar. Di luar. Dia kayak mencari celah untuk terobos gitu. Jadi dia entah
Yang aku rasain dia kayak mana ya? Bukan dari lingkupan sini tapi dekat daerah bawah. Daerah samping bagian sana. Iya. Daerah samping yang datang. Coba. Ini nggak tahu apa tujuan dia, kayak pengen cepat-cepat dia minta, dia ingin menyampaikan sesuatu atau apa. Aku juga gimana ya? Kayak sulit untuk mencarinya gitu. Dia kayak nggak mau nyampaikan pesan, dia harus masuk biar dia aja yang menyampaikan gitu, Bos. Gitu. Tapi dia mencoba mencari celah gitu. Hah? Pakainya apa? Putih. Warna putih kan? Putih, tapi di bagian bawahnya itu kayak lusuh. Gak ada ya? Bukan nggak ada, Bos. Lusuh. Lusuh tuh kayak kotor gitu. Kotor kali. Nggak kotor-kotor kali. Tapi anehnya di bagian bawahnya aja tuh, Bos. Lusuhnya, makanya kayak terbang. Itulah, makanya aku kayak kenapa nih gitu. Kayak mana ya, kayak terburu-buru ingin menyampaikan sesuatu, tapi kayak sampai luar tersendat untuk masuk gitu. Macam ada yang menahan gitu ya, nak masuk sini. Bisa jadi seperti itu, Bos. Gitu. Panas sih. Mungkin Wawan lagi fokus gambar, biar aja fokus dulu, kita agak maju sedikit, Bos. Jadi Bos nggak ada ngerasain apa-apa lagi selain itu ya? Atau ada yang Bos rasain yang Ada yang lain sih, Bos. Ini bagian ini ke atas ini udah mulai terasa ini. Tadi pinggang, perut, mau merambat ke atas jadi semuanya bagian belakang ini. panas atau sakit, Macam ada beban aja. kayak ada tumpuan beban gitu. Tumpuannya, betul. Permisi. Kamu bisa berdiri? Ayo berdiri dulu. Permisi. Dengan siapa saya ngomong nih? Kalau boleh tahu? Kalau boleh tahu siapa namanya? Kamu bisa berdiri nggak? Bagus-bagus. Tidak. Oke. Kenapa kamu masuk ke raga kawan ini? Ada apa? Ada apa di sana? Ada apa di sana? Kamu sosok yang barusan dibilang itu ya? Ya. Kamu bisa ngomong? Kamu bisa ngomong? Kalau bisa ngomong, coba ngomong dulu. Kenapa? Ada apa di sana? Yang ngomong tuh. Ada yang Bos dekat lehernya ini. Oh, pantasan. Masih bertahan dia nak ngomong, ngomong tapi nggak bisa gitu. Jadi dia ada gitu ujungnya bagian sana itu, ada apa yang bagian sebelah kanan kita ini? Gitu. Jadi dia kayak mau menyampaikan, Bos, Ya. tapi kayak ditekan gitu. Susah ngomong jadinya. Jadi nggak bisa suara itu. Nggak keluar suaranya. Tapi aku nampak ada tangan, Bos. Ini jarinya nih panjang, kukunya juga panjang, dan kayak mana ya bentuknya tuh. Pokoknya seram lah bentuk tangannya. Tapi aku nampak cuman tangannya aja, Bos. Jarinya gitu maksudnya, Pak. Tangan sini, Oh, tangan ini. tangan sama jari. Oh, sama-sama panjang. Ah. Sama tangan. Jadi kayak dari belakang dia kayak diginikan.
Tapi aku nggak nampak sosoknya, bos. Cuma tangan itu aja. Tangan itu aja. Itu tangannya, bos. Ih, seram lah intinya. Ih. Itu aja entah gimana ya, bos. Bos belum dapat pandang. Aku mencoba, bos, tadi. Tapi gelap. Aku mencoba tapi gelap gitu. Cuman dapat di bagian tangannya karena di depan, kayak dari belakang itu kayak mencekram gitu. Mencekik leher. Jadi dia kayak mana ya? Dia kayak dikejar salah satu sosok dan arahnya ke sini dan sampai depan tuh kayak ada yang tangan langsung gitu, bos. Nolak nak masuk ke sini ya. Biar dia nggak boleh masuk ke sini gitu ya. Tangannya seram, bos. Tangan jarinya Terus ada bintik-bintik gitu, bos, di bagian ini. Kayak dia nak minta tolong sih. Mungkin, bos. Mungkin itu ada kayak ada tangan. Tangannya itu nggak ngebayang lah aku. Seram kali. Dari bentuk tangan dan jarinya aja seram, apalagi sosoknya. Yang aku dapat tangannya ini perempuan. Pakaiannya? Yang mana nih? Yang tangan itu aku cuma nampak tangannya aja. Enggak, yang masuk ke engkau tadi tuh. Oh, pakaiannya putih yang aku dapat, tapi di bagian bawahnya ini lusuh. Kotor gitu. Panas sebenarnya aku, mas. Itulah kayak tangannya ini Itu memang saya rasain tadi itu memang dia itu nak pengen cepat-cepat ngomong. Iya, cepat-cepat ngomong, bos, tapi nggak bisa. Tapi memang gimana ya, nggak keluar suara gitu. Tadi yang aku dapat dia tuh nak pegang tangan, bos. Iya, dia nak pegang tadi itu. Awak ilain gitu kan. Dia kayak meminta pertolongan gitu. Yang aku dapat ya, tapi ini nggak tahu juga. Dia kayak ingin menggapai gitu lah, kayak menggapai tangan gitu. Seram lah tangannya, aku jadi kepikiran itu terus. Ngebuat aku pikiran itu terus tangan itu karena dari tangan bentuk tangannya aja. Panjang gitu ya. Setelah sosok itu masuk, bos, ada nggak, bos, kayak ngerasain atau dari pandangan bos ada dapat dari sosok itu, terutama yang bos rasain lah, apa tuh, bos? Atau itu sih yang sebenarnya sosok ini memang betul-betul dia nak pengen ada yang diceritain atau kayak mana itu ya? iya, Minta tolong gitu. minta tolong. Kayaknya seperti gitu lah. Karena soalnya, bos, kayak dari bawah tuh dia langsung gitu. Apa? Kencing loh. Kebiasaan ya. Jadi seperti itu, guys ya, kebiasaan bos besar ya. Dia harus membuang keritunggal le. Miknya matikan bos. Nah, bos? Miknya tolong dimatikan. Udah dimatikan, bos. Slow, bos. Baru cuman itu aja yang bos rasain ya. Dia kayak lebih ke Dia itu pengen kali nak minta tolong atau nak pengen mengeluarkan sesuatu cakap itu. Iya, betul. Itu sih yang saya rasain dia. Yang aku ngerasain juga, bos, dia kayak mau mengungkapkan apa yang mungkin kuncian atau maknanya yang kayak mungkin ada kaitannya mungkin sama sosok yang megang lehernya. Iya, betul. Bukan makna siapa ya, kayak salah satu pesan yang harus kita tahu lah gitu mungkin ya. Gitu. Jadi gimana, bos? Tangan aku jadi kram.
Sudah bos. Udah bos. Hidup nggak mic aku nih? Hidup. Oke, mungkin itu ada mancis nggak? nggak ada. Nggak ada mancis. Apa? Nggak ada di tas mancisnya. Di tas mancis, coba cari. Oke, aku dapat, kita lanjut ke PNS ini. Aku dapat sosok wanita yang agak bingung juga sih. Dia kenapa? Terus dengan bentuknya itu, dia pakai kain. Dia pakai kain tuh di dadanya tuh, terus bibirnya itu bengkak. Terus di lehernya itu ada tali gitu. Makanya tadi aku tanya ke Nanda, bajunya warna apa gitu, apa ini apa yang aku mau tanya dulu. Dia ngejelasin yang bos bilang pudar atau gimana gitu. Oh rupanya bukan dia, cuman sama-sama andai kata tercekik ataupun apa gitu. Baru dia masukkan ke Nanda. Nah, kalau memang si Nanda dan aku satu pandangan terus sosok itu masuk, aku nggak jadi gambar gitu. Rupanya bukan dia. Oke guys, ini gambar sosok itu di bagian sini tuh itu seperti rantai atau ikatan lah gitu ya. Terus di bagian bibir atasnya itu bengkak kali. Terus di bagian bawah juga sedikit juga bengkaknya. Terus dia pakai sarung gitu, kain. Dengan rambutnya sebenarnya ini udah gimbal kali. Cuman kalau aku gimbalkan di tahap ini agak buang waktu. Jadi sederhana aja, yang jelas-jelasnya aja. Terus aku nggak tahu dia kenapa, cuman yang aku dapat gimana ya? Tadi tuh cantik aku nampak. Cantik kali. Gitu. Aku tadi ada bilang warna sarung nggak? Nggak ada, belum. Tadi dia tuh, aku nampak dia waktu kita masuk di sini. Dia tuh ngelenduk apa, ngerayap gini, jongkok. Badannya juga gemuk, mukanya apa? Cantik pokoknya, kayak manusia yang masih hidup lah. Pakai sarung warna biru. Nah, terus ada di situ aku lagi gambar dia, dapat pandangan laki-laki. Gitu. Dipanggil seperti paman. Seperti itu. Terputus sampai situ. Terus aku gambar dia yang cantik itu. Dia datang ke kita dengan merondok-rondok gini cantik. Tapi kok yang jadinya aku bilang seperti itu ya. Bengkak semuanya hancur gitu. Nah, terus lah ini bukan yang kulihat tadi, tapi aku terus berusaha tuh kan, mau gambar dia, lah kok beda terus gitu. Kok beda sama ini hancur di sini nih posisinya udah hampir kemakan badannya dia gitu. Yang itu gemuk gitu. Jadi kayak apa maksudnya nih? Cuman ada aku dapat pandangan yang dibilang pamannya ini ada hubungan gitu. Tapi hubungan gelap gitu. Nah, jadi aku juga dapat ke situ sih. Yang kau dapat. Bang Put ada? Dapat? Nggak dapat? Belum dapat berarti kan Anda. Pandangan lain? Belum sih, yang saya dapat cuma siksaan aja sih. Siksaan. Oke. Kita kunci. Kalian juga nonton Nanda dapatnya pandangan hubungan gelap, Bang Put siksaan. Nanti kita sambungkan. Nah, terus posisi si wanita ini. Nah, tadi kan aku bilang terputus tuh. Iya, terputus ya. Aku berusaha lagi, kenapa ya kayak gini gambarnya, ini nggak sesuai dengan apa yang kulihat tadi gitu. Terus ku gambar, aku usahakan lagi, kok beda gitu. Jadi muncul lagi tuh pandangan hubungan gelap itu antara dia dan si paman. Cuman dianya nggak mau. Gitu. Dan di posisi langsung balik ke pandangan rumah yang dia tempati berdua sama pamannya. Nah, aku ngerasa dia punya suami, tapi kok nggak ada suaminya di situ. Yang kulihat, aku ngerasa dia punya satu anak. Rasanya tuh aromanya dapat. Anaknya mana? Gitu. Jadi aku bilang apakah dia dititipi? Terus aku sambungin lagi, apakah dia ini punya kekurangan mental? Tapi
Masa secantik itu? Secantik itu. Masalahku cacat gitu bang. Nah, apa maksudnya gitu kan? Terus sambungin lagi. Apa ini? Tadi kan pas aku mau kencing lah, buang air kecil. Nyambung lagi pandangannya terputus, jeda agak lama, nyambung lagi biasanya terputus terus ya. Biasanya nyambung gitu kan. Terus dapat lagi. Ada sangkut pautnya dengan apa yang dia kerjain sama apa yang dia bisa gitu. Gitu, kayak lebih ke oke, dia punya suami. Sabar ya, ini agak Ribet ya. nih. Nyok. Taruh lagi nih, mana itu kotaknya? Sini. Oke, sekali lagi kami ngomong dan kami ucapin apa yang kalian dapat ambillah baiknya, buang buruknya. Betul. Jika ada hal baik murni itu datangnya dari Allah, jika ada hal buruk itu murni datangnya dari diri kami. Pada dasarnya kami mencari cerita ini untuk diri kami dan untuk kita semua. Betul. Gitu. Percaya dan maunya, percaya dan tidaknya terserah kalian. Iya. Oke, aku lanjut ke tahap tadi. Oke. Nah, terus aku dapat lagi tuh. Tapi kalian yang nonton ini bukan sosok yang masukkan Anda tadi ya, udah aku jelasin. Iya. Itu bukan itu. Karena hampir sama. Mereka sama-sama terikat sininya. Cuman yang dinanda nih Dicekik lebih tepatnya, Le. Oke, dicekik. Bukan diikat. Sama-sama nyesek berarti ya. Aku nampak anak laki-laki kecil tuh kan, pakai baju kuning terus ininya hitam. Terus aku nyambung ke rasa suaminya. Suaminya ngerasain seperti tekanan. Dan ikhlas. Terus tapi ini keluarga suami. Si pamannya keluarga suami, oke? Si pamannya yang aku dapat keluarga suami. Cuman suaminya tidak menyangka akan terjadi seperti itu, tidak sesuai dengan yang dia inginkan. Dan istri juga seperti itu. Tapi karena udah dapat manfaatnya, istrinya enjoy. Jadi kayak punya ini loh, 2 rumah. Gitu. Ini udah mulai jelas lah mungkin ya. 2 rumah. Maksudnya dia bisa bersenang-senang sama suaminya, dia juga bisa bersenang-senang sama si pamannya. Cuman tujuannya belum tahu. Dan dia datang ke kita minta ampun, bukan sama kita, tapi dia minta ampun. Sebenarnya minta ampun sama anak sama suaminya, tapi terutama ke anaknya. Gitu. Dan minta ampun sama Tuhan gitu. Kita sebagai yang mendoakan mungkin ya gitu ya. Iya, insya Allah kita doakan. Permisi. Dingin. Ini kalau saya boleh tahu, apa sebenarnya yang terjadi sama kamu sampai kamu rela kayak meninggalkan suami dan anak kamu? Masalah kecil. Bisa kamu jelaskan? Kerja? Tentang pekerjaan saja. Tentang pekerjaan saja. Kalau saya boleh tahu, apa yang kamu kerjakan? Aku bingung harus menjelaskan dari mana. Mungkin kamu bisa menjelaskannya lebih. Intinya? Aku menyesal untuk bertahan di pekerjaan itu. Kamu menyesal untuk bertahan di pekerjaan itu? Seperti itulah. Seperti? Iya. Jelaskan aja, nggak apa-apa. Aku sedang tidak berbicara denganmu. Iya.
Manusia. laknat Laknat. itu termasuk pada diriku Iya. dan dia orang tua itu. Iya. Ini semua salah siapa, Tuhan? Aku pun bingung. Oke, tadi salah satu sosok yang digambar masuk ke Wawan. Mungkin lebih detailnya bisa Wawan dapat dari pandangan. Dia tuh bingung. Dia buat salah, tapi dia juga bingung salah siapa. Gini, suaminya menyarankan. Nah, dia juga awalnya nggak mau loh gitu. Dia juga nggak mau. Cuman suaminya yang Menyarankan ya. Nah, terus sudah sampai bang. Nah, dia udah sampai sana. Dia juga merasa geli, maksudnya gimana? Dia nggak akrab. Tadi Nanda pegang aja tuh. Dia ngerasa risih gitu. Dia nggak mau dipegang, tipenya nggak gimana ya? Oh iya, ngerti paham. Dia dibilang bakti sama suami, bakti kali gitu. Kalau yang aku dapat tadi ya. Cuman yang namanya hati manusia kan kata itu kan maksudnya bisa berbalik gitu. Hati manusia kan bisa membolak-balikkan hati, itu kan Tuhan. Nah, kalau yang kebaik berarti Tuhan, kalau yang kejahat berarti nafsunya udah ngalahkan dirinya sendiri. Jadi dia rupanya dia punya pekerjaan yang dimana meladenkan bos-bos besar nih, gitu. Kerjaannya biasa aja gitu, kerjaannya kayak ada apa ya? Aku nggak bisa nyebutin gitu, nggak bisa nyebutin. Cuman Paham lah kali. Olahraga. Gitu. Cuman di kantor itu memang dia sebagai kayak marketingnya. Aku juga nggak tahu nggak terlalu tahu tentang pengkantoran ya. Terus mereka ini gimana ya? Saling menyenggol satu sama lain di tempat kerja, gitu. Yang masukkan kerja juga suami, gitu. Suaminya yang malas kerja. Nah, terus si suami ini punya paman orang pintar. Nah, oke, kita langsung buka. Iya. Yang dimana posisinya dia memasang susu. Nah, kan. Nah, kenapa? Kau dapat tadi? Aku dapat cuman keilmuan si paman. Ya, yang dimasukkan ke situ kan. Nah, terus, tapi syaratnya itu yang pertama ringan kali. Ya, kayak emas kecil itu yang dimana posisinya satu aja pertama di sini. Terus dia makin ketagihan nih, gitu. Jadi tanpa sepengetahuan suami dia udah kayak wanita malam, cuman bukan di tempat yang khusus wanita malam gitu. Jadi banyak kali laki-laki yang udah tersedot sama dia nih gitu. Syarat ketiga, semakin tinggi yang dia inginkan, si paman minta bersetubuh sama dia. Secara katanya ingin menambah makhluk baru yang dimana makhluk itu seperti dinikahkan sama dia, tapi melalui bukan makhluk itu, badannya si paman itu yang mensetubuhi si wanita ini. Nah, jadi yang aku bingungkan sama si wanita ini, dia berjalan itu dengan apa yang dia inginkan, tapi dia selalu apa yang kulakukan ini benar atau salah ya. Tapi dia nikmati aja. Kayak ada rasa bimbangan gitu. Gitu. Terus suami ya kenapa? Si suami diam aja karena duit kan ngalir terus. Iya juga sih. Sampai di mana sininya juga pasang, terus makanya semua muka tuh kayak bengkak-bengkak gitu kan. Nah, kenapa di sini leher itu seperti ikatan yang dimana dulunya dia kan pasang susu, dia pengen lagi lebih bagus tuh dirinya, diikat dengan seperti suami istri sama manusia dan jin gitu, yang disetubuhi sama si makhluk. Si paman itu. Si paman gitu. Nah, itu menyimbolkan dia diikat sama jin itu gitu. Makanya dia minta tolong, minta ampun, dan dia juga ada gundurwo ya di belakangku. Apa makhluk dia? Naik. Badan aku kayak ngerasain gini. Aku bilang gundurwo karena hitam kali. Matanya merah. Cuman ini jin asap, tipenya asap. Maksudnya yang tidak berbentuk manusia tapi asap. Gitu, asap terus matanya tuh bang merah. Saat aku melanjutkan cerita dia, apa ini jin yang ngikat dia gitu. Dia minta, kita kembali.
dia minta ampun. Oke, yang pertama minta ampun itu kepada suami, Anak. apalagi sama anak. Terus minta ampun juga yang pertama kali juga sama Tuhan. Tapi ketika dia ingin minta ampun sama Tuhan tuh, dia menanyakan, dia pengen berbicara tuh sama Tuhan. Menurutmu siapa yang salah nih gitu? Oh iya. Gitu, bingung dia. Jadi bingung. Dia merasa diri dia yang ngelakuin, tapi dia seperti dikendalikan. Oke, dia nggak sadar ya dikendalikan nafsu dia. Iya, betul. Cuman dia orang yang baik. Di saat dia ngelakuin kejahatan, tapi dia masih bisa. Oh ini buruk. Cuman orang tuh udah mati dibuatnya gitu. Misalnya kayak gitu. Jadi itu pun awalnya aku kembali lagi ke awalnya itu bukan keinginan dia tapi keinginan suami pertamanya. Gitu. Jadi kayak awalnya pun dia udah menolak tapi dari suami kayak menolak dia untuk maju terus gitu. Mendukung dan semakin berjalannya waktu kan si istri ini kayak lebih ketagihan lagi dan suami pun sebenarnya tahu tapi lebih diam karena dia menikmati itu semua gitu. Pantasan yang kulihat pertama waktu gambar tuh kan aku bilang dia cantik tuh Bang. Pakai sarung tuh datang ke kita. Kok jadinya gini, rupanya pengaruh. Yang dimana posisinya keilmuan susuk itu tinggal satu, ya itu dia menikah sama jin itu yang dinikahkan sama si pamannya yang punya ilmu tapi melalui persetubuhan, bukan dia sama jin, didahului sama si pamannya gitu, baru masuk wadah-wadah yang lain, maksud lubang-lubang yang lain gitu, gerbang-gerbangnya. Dan dia sekarang di lingkaran kita. Rupanya malu, aku bilang, aku di belakangku ada genderuwo ya. Dia masuk ke kita, ke lingkaran kita, itu udah ngebuat ikatan itu terputus. Itu aku baru dapat. Dan dia sekarang bersembunyi di kita lingkaran ini. Kita, ya. Dan makhluk itu pas tadi di sini, gitu ngambang dia tuh tadi. Karena ini aja tangan aku langsung tegang gitu. Aku dari ini lah, dari perut ke atas langsung kayak naik, tegang semua langsung badan. Oke, gimana? Tapi menurut aku ya pengalamannya hati-hati lagi memilih pasangan hidup. Iya sih, yang kedua, jangan berputus asa dalam mencari rezeki. Iya. Ya gimana ya? Terkadang manusia itu kan mempunyai hati nurani tuh. Dia tahu tuh jahat, dia masih dikasih pemikiran sama Allah tuh, yo pilih gitu. Cuman ya terkadang memang dikalahkan. Orang tuh kan kadang gimana ya? Kalau aku mikir orang manusia itu kadang dia bilang, kau nggak tahu masalahku, sakit kali gitu, makanya ngebuat aku nggak sanggup. Padahal Tuhan mengasihi itu karena dia sanggup. Intinya nih, kesimpulannya hati-hati lagi dalam memilih apa yang kita inginkan, terus terutama perempuan ya. Terkadang ganteng itu nggak meyakinkan sampai tua. Tapi kadang ada yang lebih baik kalau dia itu ganteng, paham agama, ekonominya bagus, terus apapun bagus gitu. Ya gas aja. Tapi itu tergantung sama laki-lakinya. Tapi kayaknya dia nggak mau. Kau sadar nggak sih kita udah jauh nih dari depan nih, mundur kayak terbawa ke belakang, ke belakang. Mundur terus. Oke, gimana? Apa di posisi ini si Nanda ingin meladenkan? Kayaknya udahlah, kita nggak usah meladenkan si perempuannya. Karena si perempuan udah di dalam lingkaran kita, yang dimana posisinya dalam ikatan yang tinggal kita doain. Karena tadi waktu dia mediumisasi, itu kan dia berbicara sama kalian dan berbicara sama aku. Itu yang ngebuat talinya terputus. Gitu. Sekarang ini kesimpulannya si makhluk kayaknya tidak suka, nggak terima, karena perjanjian dan ikatan itu masih berlanjut. Buat kalian yang ingin cantik, ingin ganteng, yang ingin sukses, makai susu ataupun yang lain lah, tuntutan yang nggak masuk logika agama. Iya, betul sih. Hati-hati. Sampai mati pun masih terikat sama dia.
di dunia nyata kalian senang-senang, nah tiba kalian udah wafat, nah gantian gitu. Oke, dari sosok pendamping masuk ke Wawan, mungkin ada benturan yang sangat keras. Oke. Nah, tadi posisi dia ngikat apa ya? Kayak dia maksa untuk narik si perempuan ya. Makanya dari teman halus langsung masuk gitu. Dia mau ngambil si perempuan. Menarik paksa ya? Iya. Nggak tahu apa maksud dia. Ya mungkin yang aku dapat masih nggak terima sih, karena kayak dia beranggapan gitu, ini bukan urusan kalian sebenarnya, kenapa kalian mengikut campur gitu. Jadi kayak aku ngerasakan emosi dia tuh yang luar biasa kali, kayak marahnya gitu. Ya mungkin ada jalan baik ketika kita berbicara sama dia. Walaupun apa ya? Iya sih. Hasilnya sedikit tidak memungkinkan. Memungkinkan. Karena itu yang udah cukup lama sekali kan, yang udah terjadi. Ada apa? Nampaknya kamu ingin tetap mengikat wanita itu, tapi apa yang terjadi? Ini hanya ulah manusia yang memanfaatkan kalian. Kalian tidak sadar. Dukun itu kalau nggak nipu, cabul. Kamu dimiliki sama manusia cabul. Mungkin kamu nggak paham tentang cabul, gitu. Itu semua bukan Manusia yang mengutamakan nafsu persetubuhan antara lawan jenis. Dia sudah menjadi milikku. Semasa hidup wanita itu, apakah kamu juga merasakan dari bagian halus sukmanya? Langsung matikan bos, takut copyright. Hah? Kami datang sini bukan untuk mencari masalah dengan kamu dan urusan kamu, cuman masalahnya di sini sudahi. Karena kalian berdua sama-sama dikendalikan. Hah? Dia milikku. Apa yang akan kamu lakukan lagi ketika manusia ini sudah mati? Ini sudah mati masalahnya. Urusan dia di dunia kasarnya sudah tidak ada lagi. Dia bersamaku. Biar dia bersamamu. Apa yang ingin kamu lakukan? Itu hanya memberatkan dirimu. Tidak. Selama ini kamu tidak merasa keberatan? Tidak sama sekali. Apakah kematian dia faktor juga dari kalian? Tentu saja. Saya tidak mempercayai kematian dia karena kalian, karena itu izin Allah. Apakah memang ada pengaruh yang membuat dia putus asa dalam menyehatkan badannya? Ya. Sekarang gini, sudahi. Sekarang manusia yang memilikimu nih mana? Kok sampai kamu berkeliaran tak tentu arah dan ketemu sama kami? Sudah apa? Apa? Sudah apa? Kamu sudah dibuang? Sudah tidak ada. Ada berapa keilmuan ataupun makhluk yang dia pelihara selain kamu? Terus kemana semua? Kenapa kalian cuma berdua? Banyak.
Sekarang apa yang ingin kamu lakukan lagi? Kembalikan. Ada. Biarkan dia bersamaku. Maaf, tidak bisa. Sekarang saya mau tanya balik, apakah ada syarat untuk memutuskan itu? Kalau si manusia, dua manusia ini masih hidup, apakah masih ada syaratnya? Tidak. Kalian diikat secara permanen. Maksudnya sampai mati gitu, kalau kamu tidak tahu permanen. Iya. Tidak bisa. Sudahi itu. Apa? Nggak usah kamu lihat saya nggak suka dilihat kayak gitu. Bukan milik kalian. Iya tahu bukan milik kami, cuman masalahnya apa yang sama kamu ini tidak pantas. Iya kalau dia masih hidup gitu. Ini sudah mati, kasihan. Ini yang dia mau sebelumnya. Sebelumnya Sudah diberikan. kita nggak usah mandang ke belakang. Ke belakang itu udah kelam kali. Sekarang gitu. Sekarang nggak usah mandang ke belakang. Biarkan dia. Tidak bisa. Saya bilang tidak bisa. Ngeyel kamu. Hei, kita bicara baik-baik sini. Sudah ya? Kami sebenarnya bisa bawa dia pergi nih. Gak perlu ngeladenin kamu. Cuman, kamu kan punya Tuhan. Kita sama-sama punya Tuhan. Adakah kamu penyesalan? Tidak. Agar hidup kamu lebih baik lagi gitu. Karena ini semua dia yang minta. Dulu. Dan sekarang Dia minta lepas kalau sekarang. Sudah ya? Siap. Kamu dikasih kesempatan berbicara. Kita baik-baik di sini ya. Kami diajarin Tuhan kami untuk tabayun. Ya. Baik-baik kita nih. Selesaikan baik-baik. Apa masalahnya? Masalah dia oke, kami udah tahu kan. Tapi kita nggak usah mandang dulu. Sekarang udah nyesal nih dia. Gitu. tidak bisa. Kami keluarkan dari badan itu udah selesai sebenarnya. Cuman kami ingin juga apa yang kamu buat ini menjadi air gitu. Saya nampak apinya udah besar kali. Kemanapun kamu pergi pasti akan bertengkar. Apalagi kamu golongannya sendiri sekarang. Gitu. Sanggup kamu resikonya. Dengan hidup kamu tidak sempurna. Kita nggak tahu nih. Banyak makhluk yang di sana itu yang golongannya berbeda-beda. Semuanya mempunyai kerajaan perkampungan. Kamu sendiri. Dulunya kamu hidup sama tuan kamu ataupun manusia yang kamu hidupnya dimanjain kan. Gitu. Aku tidak sendiri. Menurutmu. Oke, sekarang apa yang kamu mau? Kembalikan dia. Kalau saya nggak mau gimana? Kembalikan dia. Kamu nyambung dengan perkataan saya tadi. Kamu punya telinga kan? Berulang-ulang kali kamu minta kembalikan, kamu nggak dengar apa kata saya tadi? Tak mau. Tidak usah. Gitu. Kau mengganggu. Jangan mulut kamu yang dibesarkan, wahai jin. Telinga kamu besarkan. Sudah. Kalian hanya mengganggu urusanku. Itu saja yang kamu bicarakan. Ya sudahlah. Intinya kami akan tetap mendoakan dia. Kami tidak membawanya tapi mendoakan.
masalah doa ini dikabulkan, intinya kami berharap dia nggak samamu lagi gitu. Apalagi yang mau keluar lah, diajak berbicara baik-baik nggak mau. Tidak akan sebelum dia kembali kepadaku. Jadi makhluk yang pintar, jangan yang bodoh. Boleh kamu bilang tidak akan kalau dia masih hidup. Masih banyak manis-manisnya lagi nih manusia. Sudah? Kamu ingin bertengkar untuk memperebutkan dia? Iya. Baik, kami manusia yang adil, Tuhan kami juga adil. Boleh. Jika kamu ingin itu, silakan. Buktikan kalau kamu kuat, kita sama-sama bisa bertahan di lingkaran ini. Bos, masuk cepat, cepat masuk. Bos, hadapi dia dulu, aku sembunyikan perempuan ini dulu. Gila. Dia ngincar perempuan yang sama aku, bos. Hancurkan aja. Kalau iikatannya longgar nanti.
Terus. Kain. Kau ingin mengunciku? Tidak akan bisa. Bentar, Bos. Itu, Bos. Aku ngisi energi dulu.
biar bisa stabil sama teman halus. Sentak bos, pancing aja gundala yang simbol dia tuh. Nah pakai Salam. baik Kek, jika tidak ada apa-apa lagi yang berbentur, kakek boleh keluar sebelum makhluk yang lain berdatangan kembali. Baiklah. Bentang kainnya bang, dia dipanggil pakai kain tuh. Kayak waktu abang bentang gimana kayak yang bilang ada. Oke guys, ini dari teman halusnya masuk juga. Assalamualaikum. Sini Kek. Adakah yang ingin kakek sampaikan lagi? Tidak ada. Apakah sekarang kakek bisa keluar dulu? Jam berapa bang? Baik. 11 ya? Waalaikumsalam. Ntar lagi nih. Ya, terus. Ya. Lawannya sekolah bisa ya. Kebanting dari sebelah. Oke, kita tutup juga. Tutup ya. Karena posisi juga udah clear ini. Oh. Oke guys. Sinilah. Oke guys, mungkin sampai di sini aja. Ambillah baiknya tentang hal atau penulisan kali ini, buanglah buruknya. Intinya hati-hati dengan hal-hal yang terpaksa. Jika kita memang melakukan dengan terpaksa, hati-hati, itu akan menghancurkan diri kita, itu aja. Dan hati-hati juga dengan keilmuan. Terkadang keilmuan itu bisa makan ke diri kita jika memang kita terlalu nafsu. Gitu. Seperti itulah. Jika pisau diletakkan sembarangan akan berbahaya. Betul. Tapi akan lebih bermanfaat ketika diletakkan di dapur. Nah, filosofi keilmuan seperti itu. Jika ditampakkan di tempat atau yang sembarangan akan berbahaya. Tapi kalau di tempat yang pas, bagi kita mengeluarkannya ringan-ringan aja. Yang penting tergantung porsinya.
Oke. Sampai di sini jangan lupa like, subscribe, dan share. Jika kalian ingin ber-give komentar jangan lupa tombol terima kasihnya yang love dan lambang $, itu. Terima kasih telah menyaksikan. Support terus sampai ke 100.000 subscriber. Sekian dari Horor. Sampai jumpa di penelusuran. Oh iya, satu lagi. Ada beberapa juga di sini kayak seperti ini, kayak perguruan-perguruan gitu yang mengatakan kami settingan. Kami tidak peduli apa kata kalian, rupanya dia sering nonton juga. Orang-orang itu mau kalian bilangin settingan ataupun kalian bilangin apa terserah. Intinya jika kalian berilmu pasti kalian bisa ngelihat mana yang tidak dan mana yang iya, gitu. Terkadang mereka ya itulah ya, ilmunya hanya sebatas nafsu seperti itu. Ada yang tumbuh yang subur sedikit, mereka merasa tersaingi. Padahal kita tidak menyaingi siapapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Akhirnya jam, ternyata